Karena menyusui ternyata baik, karena menyusui merupakan proses alami yang menggabungkan antara sumber daya psikis dan fisik. Yang kedua, menyusui erat kaitannya dengan nutrisi, mencegah malnutrisi, termasuk di dalamnya keamanan pangan. Menyusui ini juga erat kaitannya dengan sosial ekonomi dan juga bisa menurunkan angka kemiskinan. Sekarang seberapa penting sih ASI itu untuk diperjuangkan? ASI sangat penting untuk diperjuangkan karena ASI berperan dalam mencegah malnutrisi dan penyakit infeksi. Berikutnya, ASI menyelamatkan bayi bahkan dalam situasi krisis. Yang ketiga, ASI berperan dalam tumbuh kembang anak. Dan yang terakhir, ASI berperan dalam memutuskan rantai kemiskinan. Peran ASI dalam mencegah malnutrisi dan penyakit infeksi. Yang pertama, pemberian ASI pada bayi erat hubungannya dengan kondisi gizi kurang dan gizi lebih pada anak. ASI merupakan sumber energi dan nutrisi terpenting pada anak usia 0 sampai 6 bulan. Jadi, pada anak-anak, pada bayi-bayi usia 0 sampai 6 bulan, 100% kebutuhan nutrisinya didapatkan dari ASI. Dan berikutnya pada anak usia 6 sampai 12, pada anak-anak, pada bayi-bayi yang sudah mulai masuk di masa MPASI, ASI memenuhi 50% kebutuhan dari nutrisinya. Dan berikutnya, pada anak di usia 1 sampai 2 tahun, ASI memenuhi 1/3 dari kebutuhan nutrisinya sehari-hari. Yang ketiga, ASI juga merupakan sumber nutrisi yang penting pada proses penyembuhan ketika anak sakit. Jadi, jika bunda-bunda di rumah ini menyusui, di saat anak bunda sakit, kita nggak perlu bingung lagi nih. Kita nggak perlu ganti-ganti merek susu formula dan lain sebagainya. Kita tetap bisa memberikan ASI kita. Karena ASI ini merupakan cairan hidup. Jadi di saat isi yang terdapat di dalam ASI ini menyesuaikan kebutuhan bayi-bayi bunda. Yang keempat, kejadian bayi akan mengakibatkan terjadinya balita dengan gizi buruk. Baik. ASI dalam hal ini dia akan lebih kuat. Jadi, dia akan lebih jarang terinfeksi penyakit-penyakit atau virus-virus di saluran cerna. Yang keempat, berdasarkan informasi yang dipublish WHO, jumlah dan kualitas ASI relatif tidak dipengaruhi oleh kondisi gizi ibu, kecuali ibu dengan status gizi buruk ekstrim. Hal ini dapat menjadi alasan untuk mendorong ibu tetap menyusui bayinya dalam kondisi krisis sekalipun. Jadi, komposisi dan kualitas ASI ini sama. Baik ibu dengan, mohon maaf, dengan kemampuan atau daya beli makanan-makanan yang mahal, nyun sewu seperti itu, dengan ibu-ibu yang biasa-biasa aja, komposisi ASI-nya tuh sama. Hanya saja yang membedakan jika di saat ibu menyusui itu tidak memenuhi kebutuhan gizinya,
status gizi ibu yang akan semakin turun. Untuk komposisi dan kualitas ASI-nya tetap sama. Baik. Nah, sebentar. Oke. Peran ASI dalam tumbuh kembang anak. Yang pertama, pemberian ASI yang lebih lama memberi keuntungan pada perkembangan kognitif anak. Di sebuah penelitian disebutkan bahwa bayi yang mendapat ASI kurang dari 3 bulan memiliki IQ yang lebih rendah dibanding bayi yang mendapat ASI 6 bulan atau lebih. Ada juga suatu penelitian yang menyebutkan bahwa bayi yang mendapat ASI eksklusif selama 6 bulan dapat merangkak dan duduk lebih dahulu dibanding mereka yang sudah mendapat makanan pendamping ASI pada usia 4 bulan. Jadi di sini saya tekankan kembali bahwa di usia bayi 0 sampai 6 bulan yang boleh dikonsumsi bayi hanya ASI. Setelah 6 bulan baru masa pengenalan MPASI atau makanan boleh diberikan kepada bayi. Berikutnya, menyusui juga akan meningkatkan ikatan batin antara ibu dan anak. Ikatan batin yang erat, mesra, dan selaras yang diciptakan seawal dan sepermanen mungkin sangat penting karena turut menentukan perilaku anak di kemudian hari, menstimulasi perkembangan otak anak. Pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal. Memerlukan dukungan dapat memenuhi semua kebutuhan dasar anak untuk tumbuh dan berkembang, baik kebutuhan fisik, biomedis, kebutuhan kasih sayang atau emosi, maupun kebutuhan akan stimulasi. Peran ASI dalam memutuskan rantai kemiskinan. Yang pertama, pemberian ASI secara eksklusif sampai 6 bulan dan dilanjutkan sampai 2 tahun dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian bayi, mengurangi resiko penyakit kronis, dan membantu perkembangan bayi. Yang kedua, menurunkan angka kesakitan bayi yang berdampak pada menurunnya biaya pengeluaran untuk berobat. Sehingga mensejahterakan ekonomi keluarga dan ekonomi bangsa. Yang ketiga, menyusui juga erat kaitannya dengan perkembangan IQ anak. Dan yang keempat, masih dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Baik, di sini ditampilkan mengenai apa aja sih komposisi ASI. Jadi dalam ASI ini ada apa aja? Tentunya bagian terbanyak dipegang oleh air, 88,1%. Karena kembali lagi bunda-bunda di rumah, sel-sel tubuh kita 80% terdiri dari air. Gitu ya. Dan berikutnya ada 7% laktosa. Ini yang terbesar nih. Tujuannya untuk pendukung perkembangan otak. Dan berikutnya disusul oleh lemak, protein, dan yang lainnya. Oke, sekarang kita masuk di manfaat ASI. ASI ini tidak hanya bermanfaat bagi bayi, tapi juga bagi ibu. Tentunya yang sering sekali kita rasakan, yang sering sekali kita bayangkan. Manfaat menyusui untuk ibu itu apa? Yang pertama pasti tanpa persiapan, jadi gak ribet. Yang kedua, membantu proses penyembuhan masa nifas. Yang ketiga, lebih bersih, murah, dan praktis. Ini nih yang disukai bunda-bunda di rumah nih. Yang keempat, dapat berfungsi sebagai KB alami. Tentunya ada syarat-syarat tertentu, yaitu selama 0 sampai 6 bulan, bunda hanya memberi ASI saja tanpa makanan atau minuman pendamping yang lain. Jadi di saat itu ASI atau menyusui dapat digunakan sebagai KB alami. Selain itu juga syarat berikutnya yang lebih penting, bunda tentunya belum
belum mendapatkan menstruasi atau siklus menstruasi yang pertama. Tapi jika Bunda sudah mendapat siklus menstruasi, tentunya menyusui sudah tidak bisa digunakan sebagai KB alami lagi. Jadi harus menggunakan KB berikutnya. Gitu. Berikutnya mempererat hubungan batin ibu dan anak. Di sini tidak diragukan lagi. Karena memang di saat kita menyusui, di saat kita mengasihi bayi kita, hubungan batin antara kita dan malaikat kecil kita ini benar-benar terjaga, benar-benar mempererat. Si anak-anak kita ini, dia bisa merasakan apa yang kita rasakan sebagai bundanya. Maka dari itu saya sering kali menyampaikan kepada bunda-bunda di rumah, jika bayi nangis, Bunda jangan ikut panik. Di saat Bunda juga ikut panik, si bayi ini akan merasakan kepanikan Bunda dan dia nggak akan bisa berhenti menangis. Gitu ya Bunda. Berikutnya manfaat bagi bayi. Yang pertama, ASI mengandung semua nutrisi atau semua zat nutrisi yang dibutuhkan bayi. Komposisi ASI dapat berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan bayi, seperti yang tadi sempat saya singgung. Di saat bayi sakit, ASI yang kita produksi pada hari itu isinya, komposisinya akan menyesuaikan kebutuhan bayi di saat bayi sakit. Contohnya, kadar proteinnya akan jauh lebih tinggi. Tujuannya untuk membantu penyembuhan bayi. Yang ketiga, ASI mengandung zat-zat kekebalan. Ini, tentunya ini. Hal ini yang sampai saat ini tidak bisa dicontoh atau tidak bisa ditiru oleh produsen-produsen susu formula. Jadi di dalam susu formula itu kita berupaya, jadi yang buat produsen susu formula ini bikin gimana caranya meniru komposisi ASI. Yang nggak bisa mereka contoh satu-satunya hanya zat-zat kekebalan. Sampai kapanpun mereka nggak akan pernah bisa nyontoh untuk hal ini ya. Berikutnya tidak menyebabkan alergi. Mungkin bunda-bunda di rumah sering mendengar bahwa, oh ini bayi saya nggak bisa minum susu merek ini karena ternyata dia alergi susu sapi, alergi protein susu sapi. Tapi jika menggunakan ASI, tidak ada hal alergi itu. Bebas-bebas aja mau kita minum sebanyak apapun, sebanyak apapun, kapanpun, itu tidak akan mempengaruhi alergi. Berikutnya, ASI mudah dicerna bayi dan selalu tersedia dengan suhu yang tepat. Ya, jadi bunda-bunda di rumah sering mungkin mendengar mitos bahwa, oh bunda menyusui nggak boleh minum dingin, atau nggak boleh minum es, nanti pilek. Padahal mau bunda makan atau minum panas atau dingin, tetap ASI yang keluar di suhu yang dibutuhkan bayi atau di suhu yang bisa ditoleransi oleh bayi. Nih, di slide ini nampak sebagian kisah ASI seret dari Bunda Intan dan Bunda Novi. Bunda Intan cerita nih, dari awal melahirkan sampai sekarang 1 bulan lebih, kok masih seret ya Bu Bit? Gimana caranya? Dan di sini Bunda Novi juga cerita nih, Bu Bit, ASIku kalau dipompa cuma 10-20 mili. Padahal kalau di BF bayi kembarku nggak rewel. Jadi saya menambah susu formula. Gitu. Berikutnya ada lagi juga dari Bunda Siska dan Bunda Nurul. Dari Bunda Siska, aku ngerasa ASI seret nih Bu Bit. Aku memang tidak pumping, tapi aku sering nenenin Dede. Bunda Nurul juga cerita, aku lagi seret nih Bu Bit yang sebelah kanan. Bayiku baru umur 2 bulan, padahal awal-awal dulu sampai merembes. Oke, dan di sini juga banyak sekali
kisah-kisah ASI seret atau bunda-bunda di rumah juga pastinya banyak sekali menemui kesulitan-kesulitan seperti itu. Jadi pada malam hari ini, apa yang ingin Bunda tanyakan, boleh di-share di kolom chat dulu, takut lupa ya Bunda ya. Boleh di-share dulu, nanti saat sesi tanya jawab, kita bahas satu persatu gitu ya. Di sini disebutkan penyebab ASI seret, salah satunya pelekatan mulut bayi tidak benar. Jadi pelekatannya kurang efektif. Itu kenapa di awal, di hari pertama, hari kedua melahirkan, intinya di hari awal melahirkan, bunda-bunda di rumah harus sudah bisa belajar apa sih posisi dan pelekatan yang efektif di saat menyusui. Karena biasanya nanti kalau sudah di usia 2 bulan, 3 bulan, si bayi ini sudah terbentuk suatu kebiasaan. Suatu kebiasaan cara dia melekat dan cara dia menyusui udah terbentuk kebiasaannya dan sulit dirubah. Berikutnya frekuensi dan waktu menyusu. Jadi ini sangat penting sekali. Berapa kali dalam sehari bayi menyusu? Dan dalam satu kali sesi menyusu berapa lama? Penyebab yang ketiga, karena susu formula dan penggunaan DOT. Ini benar-benar musuh terbesar di saat menyusui. Ya bunda-bunda, karena bahayanya itu tidak muncul secara langsung, tapi dia ibarat bahaya laten. Jadi tiba-tiba ASI seret, tiba-tiba bayi menolak untuk menyusu. Itu dampaknya dari apa? Salah satunya ya karena penggunaan DOT ini. Baik, penyebab ASI seret yang keempat, nutrisi ibu yang tidak tercukupi. Tadi saya sempat singgung ya, komposisi ASI untuk ibu dengan status gizi atau status ekonomi baik dan buruk itu sama. Hanya saja jika ibu terus-terusan tidak memenuhi kebutuhan nutrisinya saat menyusui dan ibu jatuh di status gizi buruk, ini yang bikin ASI tiba-tiba seret bisa jadi karena itu. Berikutnya ibu stres, kelelahan atau cemas. Karena balik lagi, ASI, pengeluaran ASI dari payudara atau dari tempat penyambungan ASI dipengaruhi oleh hormon oksitosin. Hormon oksitosin itu adalah hormon cinta. Jadi, kalau ibu stres, ibu capek, ibu kelelahan, ibu tidak menikmati sesi menyusui itu, nantinya oksitosin tidak akan terproduksi. Jika oksitosin tidak terproduksi, otomatis ASI bunda tidak bisa dikeluarkan. Dan yang terakhir menggunakan obat-obatan tertentu. Nih, di slide ini nampak perlekatan mulut bayi. Perlekatan itu apa, Bu Bit? Jadi perlekatan itu masuknya puting kita ke mulut bayi. Di gambar ini nampak bahwa pelekatan yang tidak benar. Jadi di gambar yang pertama ini nampak ya Bunda. Jadi si bayi buka mulutnya tidak lebar, dia kesannya kayak mencucu. Biasanya di kondisi seperti ini, posisi seperti ini, itu bayi ngempeng. Jadi bayi hanya menyusu di puting bunda. Dan pada gambar yang kedua, nampak bahwa bibir bawah bayi terputar ke dalam. Jadi bibir bawah bayi ini masuk ke mulut bayi. Ini juga contoh perlekatan yang tidak efektif atau tidak benar. Ada apa nih di chat? Sebentar saya cek dulu. Oh, oke. Baik. Ini dijelaskan bahwa perlekatan yang tidak benar. Oke.
Jika bayi minum dengan botol dan dot, cenderung akan menyusu pada puting atau ngempeng. Itu tadi kenapa saya menyebutkan bahwa dot ini musuh utama bagi ibu-ibu menyusui, gitu ya Bunda ya. Oke, ini cara mengatur pelekatan saat bayi menyusui. Tidak langsung dimasukkan putingnya gitu. Jadi kita tunggu, kita sentuhkan dulu puting kita di bibir atas bayi. Kita tunggu sampai dia mau buka mulut lebar. Di saat dia buka mulut lebar, baru kita masukkan payudara kita atau puting kita di mulut bayi. Setelah bisa masuk atau di saat puting itu masuk, di saat mulut bayi terbuka lebar, otomatis puting dan areola atau bagian yang hitam-hitam ini akan membentuk di dalam mulut bayi. Ini nampak ya Bunda, ini puting bayi nih. Jadi putingnya ini akan sampai atau terdapat di belakang tulang rahang bayi. Di sini itu tulangnya lunak Bunda. Jadi jika puting Bunda sampai di sini bisa masuk sampai ke dalam, otomatis tidak akan tergencet oleh tulang keras. Tapi kalau yang masuk hanya putingnya aja, jadi putingnya itu ada di ujung sini, ada di bagian tulang keras bayi, otomatis saat bayi menyusu, puting ini akan kegencet-gencet, terjepit, dan akhirnya akan jadi puting lecet. Gitu ya Bunda ya. Nah, di sini disebutkan tanda-tanda pelekatan yang benar. Jadi, ini gambar yang tadi, sebagian besar areola atau bagian bawah masuk ke mulut bayi. Jadi, puting dan areola atau bagian yang hitam itu masuk semua, masuk sampai dalam ke pangkal tenggorokan, pangkal kerongkongan bayi, di pangkal rongga mulut bayi. Jadi di sini puting Bunda tidak akan terjepit dan saluran-saluran yang menyalurkan ASI ini juga tidak akan terjepit. Sini ditampilkan posisi menyusui, variasi posisi menyusui. Yang pertama ini mungkin yang sering kali Bunda pakai di rumah. Jadi dengan posisi duduk. Ini juga nih nomor 5 ini juga pastinya sering sekali Bunda pakai di rumah. Di saat malam hari ini sangat berguna. Frekuensi dan waktu menyusui yang kurang tepat. Berapa sering sih bayi menyusu dalam sehari? Tidak ada ketentuan atau batasan di dalam satu hari bayi menyusui harus sekian jam, nggak ada seperti itu. Tetap pada prinsipnya on demand. Jadi sesuai kebutuhan bayi, semau bayi. Minimal 8 kali dalam sehari. Susui bayi sesering mungkin, terutama pada malam hari. Seringkali saya mendengar, mendengar cerita bahwa bunda-bunda di rumah itu ada yang skip menyusui malam hari. Alasannya karena si nenek bayi tidak tega dengan ibu bayi. Sehingga pada malam hari bayi ini tidur dengan neneknya. Dan ternyata ini dampaknya luar biasa sekali. Karena pada keesokan harinya produksi ASI akan berkurang tanpa kita sadari. Sampai akhirnya tiba, loh Bubit kok produksi ASIku seret ya sekarang? Padahal sebelumnya baik-baik aja. Gitu. Semakin besar usia bayi, frekuensi menyusu bisa saja berkurang. Kenapa gitu? Karena biasanya si bayi ini nyusunya lebih lama. Dalam sekali sesi menyusu, dia lebih lama karena juga ditunjang dengan lambung bayi,
yang semakin hari semakin bertambah usianya akan semakin besar. Jadi di saat dia sekali sesi menyusui itu durasinya lebih lama, tapi frekuensinya akan berkurang. Ada kondisi growth spurt atau percepatan pertumbuhan di mana bayi ingin menyusu terus-menerus. Berapa lama bayi menyusu? Ada perbedaan pada setiap periode usia bayi. Jadi bayi baru lahir umumnya menyusu 20-45 menit. Susui bayi dari satu payudara hingga kosong, baru pindah ke sisi yang lain. Jadi kalau masih ada isi di satu payudara itu, biarkan habiskan dulu, kosongkan dulu, baru pindah di payudara. Gitu ya Bunda ya. Prinsip produksi ASI. Yang pertama, produksi ASI mengikuti prinsip permintaan dan pengeluaran. Jadi semakin kita sering menyusui, otomatis produksi ASI akan juga meningkat. Jadi nggak usah khawatir. Di saat bayi minta nenen terus, di saat bayi minta nyusu terus, udahlah susuin aja. Kenapa? Karena semakin kita sering menyusui, produksi ASI juga akan makin meningkat. Yang kedua, pengosongan payudara secara optimal akan membuat ASI cepat diproduksi kembali. Yang ketiga, payudara kondisi penuh membuat produksi ASI lambat sehingga tubuh memberi sinyal untuk mengurangi produksi ASI. Kondisi yang sama dalam waktu lama akan membuat ASI berhenti. Ya, Bunda. Berikutnya nutrisi ibu yang sangat kurang. ASI selalu berkualitas. Namun pada ibu yang nutrisinya sangat kurang, maka tubuh akan memproduksi ASI hanya dengan sediaan zat gizi yang ada pada tubuh ibu tersebut. Berikutnya sangat penting untuk mengonsumsi makanan bergizi seimbang agar produksi ASI cukup kualitas dan kuantitasnya tentunya. Kekurangan energi dan protein berpengaruh dalam volume ASI. Minimal 8 gelas air sehari untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ibu pada saat menyusui. Seringkali saya menemui bahwa bunda-bunda belum terbiasa minum banyak. Jadi cara antisipasinya gimana Bu Bit? Saya seringkali kasih tips gini. Sebelum mulai menyusui, coba minum dulu air 1 gelas. Atau paling enggak Bunda selalu sediakan botol isi 2 liter atau botol 1 liter di dekat Bunda. Jadi sebelum menyusui, Bunda minum dulu. Minum, setelah selesai menyusui, minum lagi. Nanti tanpa sadar kita akan minum air 3-4 liter dalam sehari. Iya Bunda. Ibu kelelahan atau cemas serta tidak mendapat dukungan keluarga. Ini dampak kesannya sepele, tapi dampaknya luar biasa sekali. Kelelahan atau cemas mengakibatkan tubuh stres. Stres dapat memperlambat pelepasan hormon oksitosin ke aliran darah sehingga dapat mengganggu pengeluaran ASI. Di sisi lain, sebenarnya hormon oksitosin akan timbul saat menyusui bayi. Bila ibu tetap menyusui bayinya, maka ada proses healing dari dalam tubuh untuk menyembuhkan stres pada ibu. Ibu menyusui perlu support suami dan keluarga, tentunya. Support suami terutama. Ini yang luar biasa sekali berdampak. Suami bisa membantu merawat bayi atau memberikan pijat oksitosin. Karena menyusui ini benar-benar menyita waktu Bunda. Terutama bunda-bunda baru memiliki bayi di hari-hari hal ini support suami penting sekali. Peran bunda di luar peran menyusui. Contohnya, beres-beres rumah. Sediakan makan untuk bunda. Atau untuk bunda yang punya anak tertua, bisa si suami bantu untuk ngomong kakaknya.
Selanjutnya, menunjukkan tingkat keberhasilan menyusui lebih tinggi pada ibu yang mendapat support suami serta keluarga. Gitu ya Bunda. Persepsi ketidakcukupan ASI. Sebagian besar ibu justru berpikir ASINya tidak cukup. Padahal sebenarnya cukup. Hal ini disebut dengan persepsi ketidakcukupan ASI. Karena persepsi pada anaknya, dan lama-kelamaan produksi ASI ibu juga semakin sedikit dan akhirnya berhenti. Ini merupakan penyebab paling banyak mengapa ibu lebih cepat berhenti menyusui bayinya. Tanda produksi ASI cukup untuk bayi. Tadi kan sudah dibahas persepsi ibu tidak bahwa ASINya tidak cukup. Di sini lebih diyakinkan lagi bahwa ada tanda produksi ASI cukup untuk bayi. Yang pertama, ASINya banyak. Sebelum disusukan payudara terasa penuh, rasanya berat. Setelah disusukan payudara terasa kosong, lebih terasa lembut. Ya Bunda. Yang kedua, berat badan bayi naik sesuai target usia. Untuk urusan berat badan ini baru kita bisa evaluasi biasanya setelah 1 bulan. Jadi tidak bisa kita evaluasi dalam jangka pendek. Dalam 1 hari nggak bisa kita evaluasi. Yang ketiga, setelah menyusui bayi tidur tenang selama 3-4 jam. Ini. Jadi tanda ini yang bisa kita jadikan evaluasi produksi ASI kita cukup atau enggak. Jadi setelah Bunda nyusuin, bayinya bisa tidur tenang enggak? Atau masih terus aja rewel-rewel gitu ya Bunda. Yang keempat, bayi kencing minimal 8 hari sekali dan warnanya kuning jernih. Jadi jika Bunda sudah mengganti pampers, mengganti diapers atau popok sekali pakai sudah lebih dari 8 kali dalam sehari, atau saat kita mengganti pampers setiap 4 jam, itu sudah terasa penuh, dan dalam sehari kita mengganti lebih dari 4 kali, itu sudah bisa dibilang bahwa produksi ASINya cukup. Gitu ya Bunda. Karena kalau kita ambil patokan bayi minimal BAK atau pipis 8 hari sekali untuk bunda-bunda yang menggunakan diapers, ini kesulitan untuk mengukurnya. Ibu sedang menggunakan obat-obatan tertentu. Memang umumnya hanya 1% dari dosis obat ibu yang akan sampai ke bayi melalui ASI. Hanya terdapat sejumlah kecil obat yang benar-benar dilarang dikonsumsi selama menyusui, karena bisa berpengaruh buruk pada bayi atau mempengaruhi produksi ASI. Sebaiknya konsultasi ke dokter sebelum minum obat. Ketahui dengan jelas dosis serta cara mengkonsumsi. Minum obat setelah menyusui untuk mengurangi konsentrasi obat dalam ASI. Upayakan penanganan tanpa obat dulu. Jadi semisal sumber-sumber gitu ya Bunda ya, coba dikompres dulu. Jadi jangan langsung minum obat. Bila obat yang digunakan punya pengaruh yang kurang baik bagi bayi, sementara menghindari menyusui dan berikan ASI perah jika Bunda punya stok. Tapi di sini saya ingatkan pemberian ASI perah, harapan saya hindari DOT. Jadi kita pakai media lain selain DOT. Gitu ya Bunda. Bijak dalam memilih obat kontrasepsi. Jadi dalam hal ini kontrasepsi atau KB itu ada 2 jenis, Bunda. Ada yang berpengaruh untuk produksi ASI, ada yang tidak. Jadi di sini kita kudu bijak, pilih yang mana? Pilih yang tidak berpengaruh dalam produksi ASI. Di sini di mana sih posisi bayibunda.id? Jadi ibu yang mendapat dukungan dari suami dan keluarga umumnya berhasil dalam menyusui bayinya. Jadi terdapat korelasi antara rasa percaya diri ibu yang rendah dengan kegagalan menyusui. Sehingga diperlukan intervensi dari edukasi ke upaya agar ibu menjadi percaya diri dalam menyusui bayi. Dalam hal ini, Bayi Bunda ID hadir untuk membangun relasi bagi ibu pejuang ASI, memberi edukasi dan support
support agar tetap bisa mempertahankan pemberian ASI. Bayi Bunda menguatkan rasa percaya diri ibu, terutama yang berasal dari kelompok tradisional yang biasanya mencari atau mendapat petunjuk tentang laktasi atau menyusui dari keluarga atau dari teman. Karena seringkali saya melihat bahwa petunjuk atau informasi yang berasal dari keluarga atau teman ini tidak sepenuhnya relevan. Ibu harus bisa membuat keputusan yang terbaik bagi dirinya, bayinya, dan keluarganya. Berikutnya, ibu juga selalu bisa berkomunikasi bersama bayi Bunda Aidi untuk menemaninya menganalisa serta menyelesaikan permasalahan yang mungkin timbul saat menyusui. Oke, baik. Wah, udah mulai banyak pertanyaan yang masuk nih. Oke, saya sampaikan satu materi lagi ya Bunda ya. Gini deh, Mbak Vivi, gimana nih kira-kira? Apa kita langsung masuk ke sesi tanya jawab aja? Saya rasa pertanyaan dari Bunda juga mewakili untuk materi kita yang kedua itu. Jadi nanti sekalian untuk mempersingkat waktu, gimana? Iya, boleh banget. Bubi dan Elsa bisa dilanjut sesi tanya jawab dulu. Ya, oke. Ini Bunda-bunda Silakan, Mbak. sudah mulai banyak yang bertanya di kolom chat ya, Bubi. Oke, baik Bubi dan Elsa, ini sudah ada beberapa bunda yang sudah menulis pertanyaannya di kolom chat. Ya. Mungkin bisa dijawab dari yang paling atas dulu ya, Bu Bidan Elsa. Dari Bunda Caca. Iya, betul. Ada pertanyaan dari Bunda Caca. Ini saya bacakan dulu atau bagaimana, Bu Bidan Elsa? Silakan Mbak. Oke. Baik, ini pertanyaan dari Bunda Caca. Selamat malam, Bu Bit. Saya Caca, izin bertanya. Saya ibu baru melahirkan. Dari awal-awal menyusui, ASI tidak keluar, hanya menetes. Tapi kalau pumping, hanya keluar 10-20 cc. Udah 2 payudara per 30 menit sudah. Tidak DBF, selalu rewel dan menangis meraung-raung, didorong-dorong dan pukul-pukul. Mata anak saya kuning, bukannya itu berarti ASI saya dikit Bunda, makanya anak saya rewel. Bisa dijawab. Iya, bisa dijawab dulu. Terima kasih Bunda Caca. Iya, betul. Barangkali Bunda Caca bisa on cam atau paling nggak audionya ya. Gini nih Bunda, saat ini bayi Bunda usia berapa, Bunda Caca? Assalamualaikum, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bunda? Saat ini dedeknya usia berapa sayang? Usia 2 minggu. Usia 2 minggu ya. Dalam 2 minggu ini berarti gimana Bunda untuk ngasih ASINya ke dedek? Siapa namanya dedeknya sayang? Dedek Sabira. Selama 2 minggu ini si Sabira gimana minumnya? Oh, minumnya ya selalu DBF. Tapi setiap misalnya nih DBF-nya pas ASI kayak yang nggak terlalu kenceng. Maksudnya kan kerasa kan ya kalau ada LDR gitu. Ya, benar sekali. Kayak sambung raung
raung gitu. Nah, ini mohon maaf pernah diberi dot nggak, Bunda? Pernah sekali pas saya pumping yang dapat 10-20 kali itu, 10-20 cc itu. Jadi Bunda minuminnya pakai dot gitu ya? Ya, tapi selama dari lahir pun dia kayak gitu. Maksudnya sebelum saya kasih dot, dia udah selalu dorong-dorong raung-raung gitu. Oke, baik. Bunda Caca ini dari mana sayang? Rumahnya di mana? Dari Tuban, Jawa Timur. Oke, dari Tuban. Lumayan ya Mbak Via dari sini. Oke, gini nggak harapan saya, maksud saya tanya dari mana karena paling nggak saya bisa meraba kulturnya di sana seperti apa, gitu ya Bunda Caca ya. Jadi gini, si bayi itu punya tipikal sendiri-sendiri. Cara dia menyusu, cara dia nangis, itu nggak bisa disamakan antara Sabira dengan anak yang lain. Bisa juga tadi Bunda Caca menyebutkan bahwa sebelum kena dot juga si Sabira juga kalau nyusu sering marah-marah, sering meraung-raung Iya. kayak gitu. Kemungkinan si Sabira memang tipikalnya seperti ini. Jadi gini Bunda, kadang dia itu merasa terganggu atau nggak nyaman dengan lingkungannya, atau nggak nyaman dengan posisinya, atau di saat itu terlalu dingin atau terlalu berisik, jadi dia terganggu dengan itu, akhirnya marah. Dan caranya marah si Sabira itu seperti itu, gitu Bunda Caca. Ada yang seperti itu. Jadi dia marah bukan berarti karena ASI-nya Bunda kurang atau produksinya sedikit, bukan gitu. Kalau kita lihat dari sekarang usia si Sabira baru 2 minggu, kemungkinan besar kalau Bunda Caca tahu, di hari pertama sampai hari ketiga itu kapasitas lambung si Sabira hanya 3 sampai 5 cc, Bunda. Itu seberapa banyak, Bubit? Bunda Caca pernah tahu kelereng yang kecil itu hanya sebesar itu lambung si Sabira. Jadi, kalau dengan lambung sebegitu, tapi Bunda Caca mengharapkan produksi ASI yang berlimpah, nggak mungkin dong. Karena balik lagi kita pada prinsipnya ASI terproduksi sesuai dengan kebutuhan bayi. Si Sabira ini butuhnya masih sedikit, jadi wajar aja keluarnya masih sedikit. Bunda Caca ingat nggak? Dulu saat hari keempat atau hari ke 1 minggu, merasa nggak kalau tiba-tiba produksi ASINya banyak, nggak kayak di hari pertama, hari kedua? Ngerasa gitu nggak sayang? Paling banyaknya mungkin pas hari ketiga kayak bengkak gitu, tapi Nah, lama-lama makin kempes. Terus oke. tapi pipisnya itu kan saya pakai popok kain, Oke, cuma kayak komedi cuma gitu kah? pipis gitu 2 kali, 3 kali sehari gantinya sampai kadang, "Ini kenapa ya?" Gitu. Kurang kali ya, makanya kurang minum banyak, jadi pipisnya dia cuma kadang ganti 2 kali, makanya kan yang normal katanya 8 kali ya. Heeh. Gini Bunda, sehari itu si Sabira itu minumnya, nyusunya berapa kali sih sayang? Sering kah? Iya, sering, makanya itu sering, tapi tidur lagi, nanti Heeh. mimik lagi, kayak yang nggak puas-puas gitu loh, tapi kok pipisnya dikit. Pipisnya dikit. Oke, gini. Jadi dari tadi semua indikator yang saya sebutkan, kalau nggak salah ada 4 indikator itu ya Bunda. Dari pipisnya, bayi tidur nyenyak, terus kenaikan berat badan, dan apalagi tadi satunya saya lupa. Itu nggak harus semuanya kita penuhi. Jadi kita memenuhi 2 aja dari kedua poin itu, dari keempat poin itu sudah bagus. Untuk pipisnya, coba kita kaji lagi. Apa setiap hari si Sabira minum pipisnya hanya segitu? Berapa kali Bunda? 2 kali?
Iya, sehari 24 jam. Sebelumnya apa Sama Bunda? sama matanya yang skleranya yang warna putih itu dia agak-agak kayak kuning gitu loh. Saat Makanya kadang kata orang tua, ini kurang mimi, kadang disuruh jemur, malah disuruh pakai support juga, kadang gitu. Tapi setiap nangis, ya makanya itu kurang susumu itu, kasih aja supportnya gitu-gitu. Oke, gini Bunda, kuningnya ini sejak kapan? Skleranya kuning ini sejak kapan sayang? Oh, semingguan lah. Tapi Seminggu. udah agak berkurang, tapi masih agak-agak kuning gitu. Oke, jadi gini, ada yang namanya kuning fisiologis. Kuning fisiologis itu ya seperti ini, jadi kuning di sklera, kuning di mukanya, kuning di badannya, tapi di hari atau di usia bayi ke-2 sampai 10. Sampai bayi usia 10 hari atau sampai 2 minggu. Itu masih dalam batas normal. Jika menetap terus sampai lebih dari 2 minggu, itu yang harus dikonsultasikan dengan dokter spesialis anak. Karena nantinya akan dicek kadar bilirubinnya dan lain sebagainya. Gitu ya Bunda Caca ya. Untuk iya. sekarang ini kita ngatasinnya gimana? Pertama dijemur. Selama ini si Sabira pagi sering berjemur nggak? Iya, di atas jam 9 kata dokternya ya, dulu kata dokter anak. Jam 8, jam 9 deh. Soalnya sekarang itu kan subuhnya pagi banget Bunda. Biasanya jam 7 aja itu sudah panas. Takutnya Iya. kalau terlalu siang kepanasan. Gitu ya Bunda ya. Jadi 15 menit aja cukup. Jemurnya gimana? Benar-benar dibuka semua bajunya, jadi pakai pampers aja. Oh, katanya pakai baju itu Bolehlah yang pakai, terbaru. bolehlah pakai baju, ojo tebel-tebel. Jadi itu jangan ditutup semua. Kita tujuannya itu jemur kulit bayinya. Gitu ya Bunda ya. Itu yang pertama, dijemur. Yang kedua, susui lebih sering. Jadi yang dia rewel, dia meraung-raung ini bukan berarti karena produksi ASI-nya Bunda kurang atau nggak keluar ASI-nya saat si Sabira nyusu, bukan stuck dengan yang lain-lainnya, bisa karena kondisinya nggak nyaman atau perutnya lagi nggak enak, perutnya lagi begah, itu juga bisa sering bikin bayi kolik seperti ini. Jadi nangis, teriak-teriak, meraung-raung itu juga bisa jadi salah satu tanda ada masalah di pencernaan bayi. Biasanya yang sering terjadi bayi kembung. Jadi coba nanti dikasih minyak telon boleh, dikasih minyak kayu putih boleh, biasanya seperti itu Bunda. Coba deh dipraktekin dulu. Gitu ya sayang ya. Iya. Oke. Mungkin ada solusi buat nambahin produksi ASI gitu. Untuk nambah produksi ASI, yang pertama, Bunda nggak boleh stres. Harus menikmati semua momen ini. Jadi menyusui bayi harus menikmati, terus rewelnya si Sabira kita harus berusaha menerima. Itu yang pertama. Yang kedua, harus lebih sering nyusuin. Ini penting karena tadi sempat saya singgung bahwa semakin sering ASI itu diproduksi, ASI itu dikosongkan, payudara dikosongkan, produksinya akan semakin bertambah. Itu yang kedua. Dan yang terakhir puncaknya, kita boleh konsumsi suplemen ASI booster. ASI booster tuh macam-macam. Kebetulan di kami punya Bubos, jadi bisa Bunda Caca cobain. Hari ini kebetulan lagi ada promo diskon ya Mbak Fi ya. Iya, betul banget. Bumi dan Elsa dan Ya, Buca. Ada potongan jadi harga nanti kalau 5%. Bunda Caca berkenan boleh deh dicobain. Asal tetap si Bunda Caca harus lebih sering nyusuin. Jadi nggak boleh minum bubos aja, tapi nyusuinnya ya udah deh seadanya aja, juga nggak bisa seperti itu. Eman-eman sudah beli bubos ya.
Oke. Oke, gimana Bunda Caca? Ya, baik Bunda. Hmm, Terima kasih. Coba dipraktekin dulu. Iya, Nanti kalau ada kesulitan atau gimana, mungkin bisa DM di Bayi Bunda. Gitu ya sayang ya. iya. Oke. Baik, terima kasih ya Oke. Bunda. Silakan Mbak Vivi. Oh baik, terima kasih Bubi dan Elsa untuk jawabannya tadi luar biasa, sangat jelas ya untuk menjawab pertanyaan dari Bunda Caca. Ini ada pertanyaan lagi Bubi dan Elsa. Ya, Ini silakan. pertanyaan dari Bunda Nova Yunia. Mau bertanya, saya ibu dengan 2 anak kembar. Sekarang bayinya usia 8 bulan. Dari awal melahirkan hanya keluar beberapa tetes saja. Jadi selama 8 bulan ini full sufor. Apa masih mungkin ASI saya bisa keluar lagi? Dan bagaimana caranya menyusui lagi, terlebih menyusui bayi kembar jika sudah terlambat? Terima kasih. Dari Bunda Nova Yunia, Bu Bit. Baik, terima kasih pertanyaannya Bunda Nova. Bunda Nova bisa on cam atau audio aja sayang? Saat ini ASINya apa masih keluar? Nggak keluar sama sekali. Sama sekali. Iya. Oke, baik. 8 bulan ini memang nggak keluarnya sama sekali sejak kapan Bunda Nova? Waktu awal lahiran itu kan dipancet sama dokter kandungan, sama konselor ASI itu cuman keluar beberapa tetes saja. Itu kan karena puting saya itu katanya konselor menyusuinya itu nggak keluar, jadi agak susah. Terus awalnya sampai dikasih air hangat, dikompres, itu tetap pertamanya keluar, cuman beberapa tetes nggak sampai 10 mil gitu ya, cuman beberapa tetes aja. Ya terus saya coba di rumah itu saya coba pumping itu nggak keluar sama sekali. Oke, baik. Gini, saat itu konselor laktasinya nggak mencoba untuk DBF kah? Nggak didampingi Sudah. untuk DBF? Iya, Bayinya sudah. gimana? Nggak menunjukkan respon bahwa dia minum Saat itu ASI. lahirnya berat badan berapa, Bunda? Yang satu kan itu kembar, yang satunya 2,4, yang satunya 2,6. Berarti nggak kecil-kecil banget dong. Iya, tapi prematur. Iya, cuman di sini kita ambil patokannya di berat badan bayi, Bunda Nova. Iya. Jadi biasanya gini, untuk bayi-bayi kecil di berat badan kurang dari 2.500 itu biasanya kesulitannya di saat menyusui si bayi cepat lelah. Jadi susu sekali 2 kali hisapan gitu dia istirahat dulu, nanti lagi kayak gitu. Tapi di sini kan kasusnya bayi Bunda Nova kan nggak ekstrim BBLR-nya, jadi kan masih dalam taraf wajar. Jadi kemungkinan besar dia cepat lelah itu minimal sekali. Cuman ya udahlah, yang lalu wis biarkan dulu. Sekarang kan sudah 8 bulan. Untuk relaksasi ini nggak mudah, Bunda. Jadi di sini saya tekankan nggak mudah. Jadi terutama juga Bunda kan pertama nggak pernah nyusuin dari awal. Kedua, sekarang sudah nggak keluar sama sekali. Itu PR-nya yang besar, Bunda. Jadi gini, saya pernah menemui seperti ini. Nggak mudah, sulit. Jadi tetap harus kunjungan ke konselor laktasi, nanti di sana ikut program relaksasi, terus nanti pertama minum pelancar ASI pastinya. Terus yang kedua, terapi relaksasi. Jadi nanti si bayi diajarkan untuk nyusu ke puting bunda, tapi nanti kita hubungkan pakai selang NGT gitu yang kecil.
Nanti ditempelkan ke putihnya itu nanti dialirkan, diisi tetap pakai sulfur. Jadi kita menstimulasi puting kita. Tapi hal itu tidak mudah. Jadi perjuangannya luar biasa sekali. Gitu. Kalau Bunda Nova masih tetap berkenan, monggo silahkan di daerah setempat bisa menemui konselor laktasi di mana, silahkan dicoba. Karena kalau kita pakai webinar gini sulit Bunda. Jadi memang harus ketemu langsung. Gitu ya Bunda Nova ya. Tapi masih ada kemungkinan buat bisa keluar ya, Bu Bit? Kemungkinan ada, tapi saya tidak berani menjanjikan. Dan saya juga tidak berani memberikan harapan. Nanti PHP saya Bunda. Karena di sini memang saya tekankan itu tidak mudah. Ada yang berhasil, tapi bukan berarti itu mudah. Gitu Bunda Nova. Jadi nanti Bunda dari mana? Bunda Nova dari mana? Dari Sidoarjo. Mungkin bisa ke studio bayi Bunda, nanti di sana bisa ketemu konselor laktasi gitu ya Mbak Via. Jadi nanti diarahkan gimana. Karena kalau saya dengan webinar seperti ini, saya tidak bisa melihat kondisi payudara Bunda dan lain sebagainya. Ya Bunda Nova ya. Kalau kita bahas di sini kan ya nggak privacy gitu ya Bunda. Iya. Semoga sehat selalu. Sudah Bunda yang sudah berlalu kemarin udah nggak usah dipikir lagi. Yang penting sekarang Bunda sehat, bayi Bunda sehat. Untuk keinginan Bunda ingin menyusui kembali itu luar biasa sekali. Saya appreciate untuk itu. Tapi nanti untuk kedepannya, monggo ketemu konseling dengan konselor laktasi. Gitu ya Bunda Nova. Iya, iya Bu Bit. Semangat terus ya sayang ya. Iya. Silakan Mbak Vi. Oke, baik. Terima kasih Bu Bidan. Kita lanjut. Ini ada pertanyaan dari Bunda Arin. Assalamualaikum Bu Bit, izin bertanya. Bayi saya 5 bulan sekarang. Dari menginjak 4 bulan, hobi banget narik-narik puting ketika sesi DBF. Bahkan sampai ketarik panjang yang rasanya sampai aduhai. Kenapa ya kira-kira? Apa karena efek minum asik di botol ketika saya kerja? Oke, baik. Luar biasa sekali, terima kasih pertanyaannya Bunda Arin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, di usia bayi mulai dari 3 bulan. 3-4 bulan itu dia sudah masuk ke, dia sudah mulai ingin tahu berbagai hal di sekitarnya. Jadi gini, sebenarnya nggak ada hubungannya sih sama dotnya, cuman memang dia ingin tahunya luar biasa sekali. Jadi si puting ini kan memang sering dijadiin mainan sama anak-anak itu. Sering sekali juga bunda-bunda yang lain cerita seperti ini, Bunda Arin. Jadi dia ditarik luar biasa sekali, kadang digigit-gigit. Jadi dia itu kepo. Dia ingin tahu ini apa sih sebenarnya yang aku nen tiap hari ini apa. Jadi dia itu ingin tahu. Seperti itu aja sebenarnya Bunda Arin ya. Saya kok membayangkan itu jadi ikut merasakan gitu. Rasanya ditarik itu emang luar biasa sekali. Gitu ya Bunda Arin ya. Mana nih Bunda Arin nih suaranya? Siap. Saya pikir karena mungkin ASI-nya nggak sederes kayak minum di botol, udah kebiasa di botol kan nggak ada jedanya gitu ya. Kalau minum DBF kan mungkin kadang pas LDR ya deres banget, kadang keluarnya dikit-dikit gitu. Saya pikir karena udah kebiasa di botol, minumnya agak udah nyaman, nggak ada halangan dan rintangannya. Jadi ini sebenarnya Bunda Arin, di saat jenengan merasakan LDR itu kan kerasa kayak deres banget gitu ya. Tapi di saat LDR itu hilang, bukan berarti nggak ada alirannya. Ada. Jadi gini, saya mohon maaf sekali saya nggak bisa menunjukkan pantum payudaranya tertinggal. Jadi gini Bunda, di dalam payudara kita itu
itu ada yang namanya kantong-kantong. Sebentar, saya umpamakan ini aja gimana? Oke, saya umpamakan ini. Ini payudara kita. Di dalamnya itu ada kantong-kantong. Ada kantong-kantong ASI. Jadi itu tempat penampungan ASI di situ. Di saat kita kerasa LDR, itu dia keluar dari kantong-kantongnya itu. Dan di saat Bunda ngerasa diem, itu kantongnya kosong. Dan otak ngasih perintah untuk ngisi kantong itu lagi. Jadi di saat Bunda merasa kosong itu, dia lagi refill, Bunda. Dan mungkin di saat refill itu, si baby, siapa namanya Bunda? Bayinya? Jorel. Ya, di saat refill itu si Jorel kepo, kok nggak keluar lagi? Jadi dia gemes, ditarik. Bisa jadi seperti itu. Gitu ya Bunda Arin ya. Jadi bukan berarti ini nggak deras payudaranya, enggak. Karena memang kan dia kosong, refill lagi. Dan habis itu kalau udah penuh nanti keluar lagi seperti itu Bunda. Jadi dia ini si Jorel nih bener-bener deh luar biasa keponya. Jadi anak pinter ya nak ya. Ini Bunda, selama ini sudah usia 5 bulan ya. Iya, Selama baru 5 bulan kemarin. ditinggal kerja dia kan pakai dot. Ada tiba-tiba drama ASI seret atau dia menolak nyusu atau gimana Bunda? Bisa mungkin sambil sharing juga dengan bunda-bunda yang lain. Ya dari awal sih memang ASINya nggak terlalu melimpah ruah kayak Nagita Slavina dan lain-lain ya. Kayak di Oke. sampai Tapi selama ditinggal ini ngatasi nggak Bunda? Alhamdulillah sih masih ngatasi meskipun kejar-kejaran. Jadi selama ditinggal dari sebelum berangkat itu jam 7-an, jam 7 kurang itu kadang disusuin dulu DBF. Iya memang harus gitu Bunda. Nah, terus dari saya berangkat kerja jam 7 sampai maghrib sampai rumah itu dia habis sekitar 7 sampai 8 kantong. Oke. Terus malamnya baru DBF. Ya, jadi itu gimana Bunda DBF-nya? Kenapa? Dalam semalam itu kan dia DBF. Ya, terus-terusan atau ya udah sewajarnya aja gitu atau gimana Bunda? Ya karena juga kalau yang malam banget kadang saya juga udah ngantuk ya. Jadi ya udahlah daster ini selalu ngebuka terus kapan dia mau tinggal langsung cup gitu. Jadi saya juga kadang udah capek banget kan. Iya saya paham. Oke. Terus gimana Bunda? Ya jadi kalau yang malam ini saya nggak seberapa ngapalin berapa kali dia ini sesi minumnya. Ya paling sekitar 3-4 kali ya mungkin ya. Tidurnya nyenyak berarti dia semalam udah ya. Tengah malam kan udah ini banget ngantuk banget udah nggak antara sadar dan enggak. Tidak. Oke. Gini aja Bunda. Tadi kan dalam sekali sesi ditinggal kerja kan habis kira-kira 8 break ya. Barangkali nanti di stok kira-kira 10 bag gitu aja Bunda. Biar nggak bingung. Ada nggak stoknya? Nututi. Alhamdulillah masih nututi. Bunda selama ini konsumsi ASI booster nggak? Pakai Bu Bos. Oh iya oke. Dilanjutkan aja ya Bunda ya. Jadi emang selama ditinggal kerja ini berapa kali pompanya di sana? Jam 9, jam 12, jam 3. Bagus ya, bisa pompa 3 kali. Berarti nggak ada kesulitan saat di sana. Mungkin kadang tuh ini Bunda, ibu-ibu kerja itu memang dikasih fasilitas bisa pompa, tapi waktunya yang nggak ada. Bunda termasuk hebat nih. Bisa. Kalau saya sih nggak peduli kanan kiri, misalnya sebelah cowok apa ya, saya pokoknya pakai apron, udah tuh bisa yang satu megangin, yang satu sambil
main keyboard Iya, nggak komputer. apa-apa sih. Iya, aman kok Bunda. Yang penting privasi kita terjaga gitu ya Bunda. Semangat terus. Soalnya kalau harus bolak-balik ke ruang laktasi ya makan waktu juga. Ribet. Jadi ya Oh, udah iya, benar. di meja aja. Ya pun, nggak apa-apa, luar biasa sekali nih Bunda nih. Nggak apa-apa, diteruskan aja. Memang di sini harapan saya hindari dotnya. Tapi balik lagi, saya juga nggak bisa sekaku itu. Kadang itu yang ngomong yang nggak bisa kalau nggak pakai dot Bunda. Barangkali nanti coba diajari, ada yang namanya botol sendok. Bunda pernah tahu? Botol tapi Iya, iya, ujungnya iya. sendok. Iya. Barangkali nanti secara perlahan dialihkan ke sana. Oke, nanti bisa dicoba. Jadi biar si baby nggak terpengaruh sama dotnya. Cuman tenang nih Bunda, tenang aja Bunda. Ini nanti dia minumnya banyak, biasanya hanya sampai 6 bulan. Setelah itu berkurang karena dia sudah makan. Iya, biasanya gitu. Karena jujur Li, ini anak ketiga ya. Jadi Anak sebelumnya gimana Bunda? jadi mungkin yang ngomong itu kayaknya ya karena fokus di 2 anak, jadi mungkin ya mau nggak mau ya pakai botol itu solusinya. Ya udah deh. Ya udah nggak apa-apa. Lanjutkan aja. Yang penting kita booster di pumping sama booster ASI-nya. Yang penting jangan lupa healing ya Bunda. Itu yang penting. Oke. Oke, lanjut saya. Oke, terima Ada yang kasih. ditanyakan lagi enggak Bunda Arin? Sementara itu dulu aja. Oke, saya lanjut. Saya kembalikan ke Mbak Vivi. Nggih. Terima kasih Bunda Arin. Silakan Mbak Vivi. Oke, terima kasih Bunda Arin dan juga Bunda Elsa. Tadi luar biasa ya untuk jawabannya. Ini sepertinya pertanyaan terakhir ini Bu Bidan nih. Dari Bunda Inggit. Assalamualaikum Bu Bid, mohon izin bertanya. Bayi saya mau 5 bulan. Kalau saat pumping itu yang selalu deres itu sebelah kanan. Iya, sebelah kanan. Terus, sorry maaf. Tapi kalau saat DBF itu deres semuanya. Kan saya kerja, apakah pumping saat kerja itu berapa kali Bu Bid? Gimana nih maksudnya nih? Bunda Ingrid. Bisa langsung diutarakan langsung ya sama Bunda Inggit pertanyaannya. Silahkan Bunda Inggit. Oke, terima kasih pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Ingrid, gimana sayang? Gimana nih maksudnya? Ya, kan maksudnya gini. Yang sebelah kanan tuh selalu deres. Mesti dapatnya itu 120 mili. Tapi kalau yang sebelah kiri tuh nggak sampai 120 mili. Berapa? Kalau lagi pumping itu. 100 dapat. Kadang nggak sampai. Tapi seringnya 100 dapat ya? Iya. Ya. Pastinya ada perbedaan saya. Nggak bisa langsung yang sama semua gitu ya, nggak bisa. Jadi nanti coba dirutinin atau lebih seringin pumping yang di sebelah mana yang kurang deres itu tadi? Sebelah kiri. Iya. Tapi untuk DBF-nya nggak ada masalah ya? Iya, tapi kan saya tuh kalau pumping itu sehari 1 kali. Kok 1 kali sayang? Nututi Ya, tah sampean ini Nah stok itu ya kadang nggak nuntutin sih, jadi pakai sufor. Karena kan pekerjaannya itu kan di pelayanan, jadi melayanin masyarakat. Jadi kalau mau pumping itu kan susah. Kadang gitu sama pelayanan itu saya juga pumping. Lah kan sekarang juga CCTV-nya itu menyorotnya banget. Nah takutnya nanti malah jadi masalah lah. Kalau mau ke tempat musola pun juga nggak enak sama teman-teman. Kan soalnya mukanya kan juga lama, kan nggak butuh sedikit waktu. 30 menitan ya kita pompa. Iya. Gini Bunda, mohon maaf, Bunda ini kerja di mana? Di kelurahan. Oke. Atau bisa dibicarakan sama Pak Lurah.
Soalnya Iya. gini, Bunda, sekarang itu ibu menyusui itu udah ada permennya loh, Bunda. Jadi sudah ada peraturan pemerintahnya, harus dikasih kesempatan. Gitu, Iya. Bunda. Gimana? Lah kan kadang kan kalau yang pelayanan kan cuma ada 2 orang, yang lainnya kan Ah, kadang di lapangan. Akhirnya kan kalau waktu masyarakatnya banyak, maksudnya warganya banyak yang datang, otomatis tapi kan tapi Bunda kadang ini jarang pumping juga. di kantor atau di Iya, luar kantor? di kantor. Di kantor. Kalau Iya. saat pelayanan sambil pumping, jadi kita abaikan CCTV gitu loh Bunda. Seperti tadi yang ceritanya Bunda Arin ya, kalau nggak salah. Jadi Iya. kita pakai apron gitu, kita tutup gimana Bunda? Iya, dulunya juga seperti itu. Nah, sekarang kan saya kan tinggalnya di Surabaya lah. Sekarang kan di Oke. Surabaya kan lebih ketat-ketatnya kan Pak Erik tuh. Jadi Iya. pakai sandal nggak boleh, apa-apa semuanya itu nggak boleh. Jadi kan susah gitu loh, nggak kayak yang dulu. Mm-mm. Makanya kan saya bingung, kadang juga pompanya pas di rumah, waktu pulang, kadang seperti itu. Oke, gini. Sekali itu Bunda bisa di satu payudara atau 2? 2, Sekarang bayinya usia berapa bulan, sayang? mau 5 bulan. 5 bulan, oke. Soalnya gini, selama kerja itu sampean pulangnya jam berapa? Berapa jam sehari kerjain? 8 jam? Iya, kadang segitu. Kadang kalau waktunya lembur, kayak ada pelayanan malam di balai-balai RW gitu, nanti selesainya kadang jam 8. Itu pun juga saya belum mompa sama sekali, kadang seperti itu. Kalau dulu tuh pernah kayak kenceng banget gitu, terus saya pompa. Nah, terus sekarang itu nggak sampai kenceng-kenceng gitu, dulu sampai merembes-merembes gitu. Jadi dulu tuh Nah ini. sering banyak gitu keluar. Lah, sekarang itu kok tidak. Apa Nah ini karena kurang masalahnya. pumping? Ya ini masalahnya Bunda. Tadi sempat saya singgung saat pemaparan materi bahwa terlalu lama payudara penuh dibiarkan nggak dikosongkan, lama-lama yang hormon yang bertugas untuk ngatur produksi itu akan ngirim sinyal ke otak untuk mengurangi produksinya. Itu yang bikin sekarang Bunda merasa bahwa kok koyok nggak kayak dulu dressnya. Terus lagi Bunda yang bilang nggak nututi dan lain sebagainya. Nek malam di rumah gimana Bunda? Sempet Iya, sempet. Kalau waktu babinya lagi tidur gitu, saya mompa. Kan waktu kan masih DBF, terus dia langsung tidur lah. Gitu saya masih sempet mompa. Nanti kalau dia bangun, ya saya nenenin lagi, saya DBF-in lagi itu. Pompanya elektrik atau manual sayang? Elektrik. Kalau dual pump bisa nggak? Maksudnya langsung 2 PD itu. Bisa nggak? Iya, bisa. Bisa. Nah, ya Bisa. itu aja. Itu aja dipakai semua. Jadi kita maksimalkan waktu yang singkat itu gitu loh Bunda. Kalau di kantor 2 payudara bisa langsung. Nah, itu kalau Di pelayanan langsung sulit. 2 kan sulit karena kan satunya kan melayanin, satunya megangin. Ya, oke. Nek saya coba dikomunikasikan sama atasan karena kan keterkaitannya sama banyak orang ya Bunda. Iya. Gimana sampean ngomongnya itu aja. Nek saya. Jadi jenengan arahnya meyakinkannya ke gini. Saya nggak mengganggu kinerja kok. Saya hanya minta saat gitu, maksudnya saya pompa sambil nyambi kerja. Gitu, Bunda. Jadi nggak seolah-olah kita memanfaatkan itu untuk kepentingan pribadi gitu loh, Bunda. Iya. Coba dikomunikasikan dulu. Soalnya emang kita skip mompa segitu lamanya itu juga bahaya. Udah pernah konsumsi ASI booster nggak? Belum sih, waktu itu kan pernah pakai Visoy. Habis gitu sama Mom Uung lah. Waktu itu Mom Uungnya sampai sekarang itu belum habis. Kan karena waktu itu sudah
2 kali masuk rumah sakit. Kenapa sayang? Waktu yang pertama itu kena tipes, terus 1 minggu di rumah, terus kembali lagi masuk rumah sakit itu sesak nafas. Lah waktu yang sesak nafas itu kayak AC-nya mulai seret. Lah waktu yang dulu tuh waktu masuk rumah sakit yang kena tipes itu enggak. Akhirnya waktu setelah minum obatnya selesai sampai habis, akhirnya barulah maksudnya produksi AC-nya lancar lagi. Mungkin nggak tahu kena obatnya atau gimana, saya juga nggak tahu sih, tapi saya tuh sudah tanya sama dokternya kalau saya mengasihi. Akhirnya waktu itu udah berhenti minum obatnya. Oke, barangkali sambil bisa juga didampingi pakai ASI boosternya dilanjutkan, Bunda. Jadi harapan kita kan dengan waktu yang singkat itu udah bisa dapat maksimal gitu loh. Tapi tetap juga saya nggak membenarkan kalau misalkan dalam jangka waktu sekian lama Bunda hanya pompa sekali karena dampaknya yang kesannya sepele tapi dampaknya luar biasa. Bisa-bisa ASI tiba-tiba berhenti dan lain sebagainya. Coba dikomunikasikan dulu aja. Iya. Nah, gitu ya Bunda ya. Oke, semangat terus ya Bunda Ingrid ya. Terima kasih. Oke. Baik. Silakan Mbak Vivi, gimana nih sayang nih? Oh iya, ini sepertinya sudah habis ya Bu Bit yang bertanya di kolom chat. Dan waktu juga sudah menunjukkan hampir 8:30 sekarang. Oke. Iya, nggak kerasa ya, kita sudah di penghujung waktu ya, Bu Bi dan Elsa. Tapi sebelumnya, saya ingin menyampaikan kabar gembira nih untuk bunda-bunda yang sudah join kelas pada malam hari ini. Jadi untuk bunda-bunda yang sudah join di kelas menyusui pada malam hari ini, Bunda berkesempatan mendapatkan diskon untuk pembelian produk Bubos dengan cara memasukkan kode bayi Bubos. Ini kodenya saya tulis di kolom komentar ya, kolom chat ya Bunda ya. Nanti ini bisa dilakukan pembelian untuk produk Bubos dan Bunda akan mendapatkan diskon sebanyak 5%. Itu ya Bunda, nanti juga akan kita share di grup untuk kodenya. Ini bisa dimanfaatkan Bunda-Bunda untuk tadi apabila Bunda punya masalah mengenai ASI dan butuh pelancar ASI, bisa dengan konsumsi Bubos ini, begitu. Sepertinya itu ya Bunda yang saya sampaikan. Dan terima kasih juga untuk Bu Bi dan Elsa yang sudah meluangkan waktunya pada malam hari ini, sudah sharing tentang ASI, tentang menyusui bareng kita semua. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini berkah dan semangat untuk bunda-bunda yang saat ini sedang mengasihi. Begitu. Baik, tapi sebelumnya kita foto bareng dulu ya Bu Bi dan Elsa ya. Oke, silakan. Oke, jadi bunda-bunda kalau berkenan untuk on cam boleh on cam dulu. Oke, boleh on cam dulu. Oke, saya foto ya. Oke, ini ada Bunda Ingrid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Bunda, si baby udah tidur kah Bunda? Ya, sudah tidur. Alhamdulillah. Oke, ini mulai saya foto ya, hitungan ketiga ya, Bunda. 1, 2, 3. Oke, lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bunda-Bunda semuanya dan juga Bu Bi dan Elsa. Terima kasih. Semoga kelas pada malam hari ini membawa manfaat untuk semuanya, dan untuk bunda-bunda yang ingin tahu informasi tentang mengasihi, tentang ASI kayak gitu, bisa follow Instagram di bubos.id begitu. Baik, di sini saya sebagai host pamit undur diri dan mohon maaf apabila selama acara ini berlangsung ada salah tutur kata. Saya akhiri, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Bi dan Elsa. Saya izin end Zoom-nya ya. Oke.